Sobat Story, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Ya, selamat datang di channel saya, channel yang membahas fakta unik tentang sejarah yang mungkin jarang kita ketahui. Oke Sobat Story, kali ini saya akan membahas fakta unik tentang Dracula. Mungkin Sobat Story pernah mendengar bahwa Dracula itu adalah seorang yang penghisap darah dan horor dan mistis. Dan kali ini saya akan menjelaskan bahwa Dracula adalah sosok sejarah yang selama 500 tahun tidak pernah diungkapkan. Tapi ketika saya mencari kata kuncinya di Google atau di YouTube, ternyata sudah banyak yang membahas. Dan saya akan membahas melalui cerita story saya. Oke Sobat Story, sebelum lanjut, lihat intro saya dulu. Sobat Story, jika kita melihat sosok Dracula ini adalah seorang sosok yang menakutkan, yaitu kita melihat di film-film atau di media dan sumber yang lainnya. Pasti ketika kita mendengar nama Dracula, kita melihat dia adalah seorang yang seram, penghisap darah atau horor dan mistis lainnya. Nah, bahkan saya ketika itu pernah melihat ada sebuah film yang berjudul Dracula Untold. Nah, di situ diceritakan bahwa seorang Dracula adalah seorang pahlawan yang sangat dibanggakan oleh masyarakatnya. Justru film ini adalah sangat terbalik. Karena apa? Yang diungkapkan dalam buku karangan Hypatia Genetsna, Dracula ini adalah seorang sosok yang sangat kejam. Nah, Sobat Story, Dracula itu nama aslinya adalah Dracul. Nama aslinya Vlad Tepes. Oke, saya akan menjelaskan. Jadi Vlad Tepes ini lahir pada tahun 1431 di Benteng Sigosiora yang ada di daerah Hungaria, tepatnya sebuah daerah yang bernama Wallachia. Hungaria tadi itu adalah merupakan kerajaannya. Jadi Dracul ini nama aslinya Vlad Tepes. Nama ayahnya yaitu Basarab dan dikenal oleh masyarakat di situ Vlad Dracul. Dalam bahasa Rumania, Dracul adalah sang naga. Jadi Vlad sang naga. Sedangkan Vlad Tepes itu dinamakan Draculea. Lea dalam bahasa Rumania artinya anak naga. Sedangkan orang-orang Inggris menyebutnya itulah Dracula. Jadi ketika Dracula ini masih kecil, sering ditinggal-tinggal oleh ayahnya. Ayahnya adalah seorang panglima perang yang bernama Basarab, sedangkan ibunya bernama Genetsna, yaitu putri raja dari kerajaan Moldavia. Sobat Story, ketika Basarab memimpin sebuah kerajaan yang ada di Wallachia, maka pasukan Turki Utsmani ketika itu ingin menyerang di daerah Wallachia. Saat Basarab mengetahui kalau pasukan Turki Utsmani ingin menyerang, maka Basarab tahu kalau Turki Utsmani ini merupakan pasukan yang sudah handal dalam berperang, dan jumlah pasukannya saat itu memang sangat luar biasa ya. Maka Basarab memilih untuk mengambil jalur damai.
Ketika berita Basarab mengambil jalur damai, maka Raja Sigismund yang waktu itu memerintah kerajaan Hungaria marah besar dan mengusir Basarab dan keluarganya untuk pergi dari kerajaan Hungaria, termasuk daerah Wallachia. Nah, ketika Basarab pergi dari Wallachia, maka Wallachia itu kosong dari kepemimpinan. Dikirimlah dari kerajaan Hungaria namanya Janos Hunyadi. Nah, Janos Hunyadi ini berkuasa di daerah Wallachia itu tidak berapa lama, karena Basarab meminta bantuan kepada pasukan Turki Utsmani untuk merebut kembali daerah Wallachia. Nah, ketika daerah Wallachia sudah dikuasai oleh Basarab dan Janos Hunyadi sudah pergi, dipukul telak oleh pasukan Basarab, Basarab berhasil menaklukkan Wallachia dari Janos Hunyadi. Basarab ingin memperlihatkan rasa terima kasihnya kepada Turki Utsmani dengan mengirimkan dua putranya. Putra yang pertama yaitu Dracula, putra yang kedua yaitu Randu. Nah, yang putra yang kedua ini adalah adiknya Dracula. Sobat Story, saat mereka berdua sudah di Turki Utsmani, mereka menyatakan berdua masuk Islam. Nah, di sini terlihat jelas ketika mereka berdua masuk Islam, yang terlihat sangat betul-betul mempelajari agama Islam adalah adiknya Dracula. Berbeda dengan Dracula, Dracula ketika sedang belajar banyak mencuri waktu, lebih sering melihat orang-orang yang sering dieksekusi. Lebih sering melihat orang-orang yang dieksekusi oleh tentara Turki Utsmani, yaitu senang melihat orang kepala dipenggal, senang melihat orang ditombak, senang melihat, intinya Dracula ini senang melihat orang dihukum mati. Hingga suatu ketika Dracula melihat dalam suatu hari itu tidak ada sama sekali orang yang dihukum, akhirnya Dracula itu hatinya itu merasa risih. Dia ingin melihat ada penyiksaan hari itu. Diambil ketika itu dia terbesit dalam pikiran, kucing lewat, diambillah kucing, ditusuk dari pantatnya sampai tembus kepala, disiksa. Terus melihat burung, diambil burung, ditusuk lagi dari pantatnya sampai tembus kepala. Melihat tikus, diambil lagi, diambil tikusnya, terus ditusuk dari pantat sampai kepalanya. Nah, itulah Sobat Story. Jadi Dracula ini mempunyai jiwa psikis yang memang sangat senang melihat penyiksaan, segala bentuk macam penyiksaan. Disinilah awal bermulaan Dracula untuk suka menyiksa. Oke, Sobat Story, saya akan menceritakan selanjutnya di part kedua. See you next time. Like, share, dan subscribe jika bermanfaat.